Bandar adalah seorang atau beberapa pemain besar yang kebanyakan adalah institusi di mana di dalamnya terkumpul uang-uang para investor besar. Bandar-bandar inilah yang menggerakkan harga di pasar modal dan seringkali banyak investor retail kecil yang uangnya dimakan para bandar ini. Pasar saham adalah tempat di mana uang berpindah tangan dari yang bodoh ke yang pintar, dari yang tidak beruntung ke yang beruntung. Sebelumnya ada sedikit pemahaman mengenai bandar dan investor retail yang perlu kita pahami bersama di sini. Bandar bukan berarti selalu hedge fund atau institusi-institusi besar seperti JP Morgan atau BlackRock. Bandar bisa juga insider atau pemain individu besar seperti pemegang saham mayoritas. Sedangkan investor retail bukan berarti 100% investor-investor kecil seperti kita, karena Elon Musk pun bisa dikategorikan sebagai investor retail, tergantung dari mana sudut pandangnya. Jadi tidak ada definisi yang baku tentang siapa itu bandar dan investor retail. Hanya dalam kasus ini saya gunakan istilah investor retail melawan bandar berdasarkan perbedaan di mana bandar yang menjual saham GameStop adalah perusahaan yang memiliki informasi yang tertutup, sedangkan investor retail dalam kasus ini adalah semua investor yang bisa membagi, mengambil, dan menggunakan informasi yang bisa diakses semua kalangan secara informal. Semoga teman-teman sudah paham bahwa tidak ada aturan yang baku dalam membedakan mana yang bandar dan mana yang retail. Nah, di US ada kasus yang sangat menarik yang baru saja terjadi di mana investor retail bersatu melalui subforum di Reddit bernama Wall Street Bets untuk melawan para bandar besar, dan mereka menang. Saat ini di Wall Street sedang terjadi transfer of wealth dari bandar-bandar besar kepada investor-investor retail seperti kita. Awalnya ada satu saham retail penjual game bernama GameStop kode GME. Ini adalah perusahaan yang sudah tidak punya prospek dan terlihat mau bangkrut. GME turun terus sejak 2013 hingga pertengahan 2020 dari $55 ke $3. Hampir semua investor dan para hedge funds menjual saham ini. Di saat inilah ada beberapa jenius yang berada di forum Reddit dengan subreddit bernama Wall Street Bets. Ini adalah forum seperti Kaskus dengan subtopiknya masing-masing. Nah, Wall Street Bets ini adalah subforum di Reddit dengan topik saham. Forum ini punya sekitar 3 juta pengikut saat ini. Singkatnya, GameStop mulai banyak dibahas di forum tersebut karena beberapa investor retail menyadari saham GME ini adalah yang terbanyak dijual oleh para institusi atau sebut saja bandar. Orang-orang ini mulai melihat peluang emas bagaimana jika mereka terus membeli GameStop di saat para bandar melakukan short selling. Short selling adalah praktek yang sudah lama ada di dunia saham, di mana investor bisa menjual saham tanpa memiliki sahamnya untuk mengeruk keuntungan ketika saham turun. Jadi kebalikan dari ketika kita membeli saham dan mendapatkan keuntungan ketika saham naik, dengan short sell kita akan mendapatkan keuntungan saat harga saham turun. Jadi contohnya dengan sistem short selling seperti ini, pertama short seller akan meminjam 10 lembar saham kepada broker misalnya. Katakanlah sahamnya ada di harga 50 per lembar, jadi totalnya 500. Jika prediksi benar dan saham turun ke 40, maka short seller bisa membeli saham tersebut dengan harga yang lebih murah dengan total 400. Karena short seller punya kewajiban untuk mengembalikan saham yang dipinjam kepada broker di harga awal di 50, maka di skenario ini short seller mendapatkan keuntungan dari selisihnya yaitu 100. Short seller akan mengalami kerugian jika ternyata saham naik, dan jika mereka tidak segera membeli saham tersebut, maka kerugian akan terus membesar seiring dengan kenaikan harga saham. Saya tidak akan bahas secara detail mengenai mekanisme short selling di video ini, tapi semoga teman-teman sudah paham konsepnya. Dengan pasang short sell, investor akan cuan ketika harga turun. Jika saham naik dan short sell tidak segera membeli kembali, maka kerugian mereka akan bertambah ketika saham terus naik. Tekanan beli dari investor retail dan para short seller yang berbalik dari jual menjadi beli inilah yang menjadikan sebuah saham bisa naik super tinggi dalam waktu singkat. Dalam kasus GameStop, para bandar tidak pasang posisi kecil-kecil, tapi mereka mungkin memiliki jutaan lembar. Bayangkan saja setelah hajar kanan hajar kiri ternyata retail yang menang, sehingga para bandar ini akhirnya menyerah dan harus segera membalik posisi mereka dari sell menjadi buy untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari kenaikan harga sahamnya GameStop. Jadi singkatnya, investor-investor retail ini sepakat bersatu untuk membeli GME di area di mana para bandar melakukan short sell. Jika kekuatan beli lebih besar daripada kekuatan distribusi, maka akan terjadi short squeeze. Short squeeze adalah istilah di mana harga breakout ke atas karena demand jauh lebih besar daripada supply. Jika tiba-tiba banyak demand atau volume akumulasi meningkat pesat, maka harga akan menjadi tinggi.
Di kasus GameStop, kekuatan beli dari komunitas investor yang tergabung di Wall Street Bets ternyata lebih kuat daripada kekuatan jual dari para bandar. Saham GME langsung up hingga 5.000% atau 50 kali lipat setelah gap up dari $7 ke area $375 hanya dalam waktu 5 bulan saja. Bulan Januari 2021 ini yang paling luar biasa, di mana sampai video ini dibuat sudah naik 1.700%. Elon Musk juga tidak ketinggalan dengan men-tweet GameStop pada tanggal 27 Januari barusan. GME langsung gap up 150% dalam semalam. Cara melihat saham-saham yang berpotensi short squeeze adalah dengan melihat short float-nya atau berapa persentase dari saham yang beredar dengan saham yang di short. Semakin besar persentase menandakan lebih banyak short seller dan semakin besar kemungkinan terjadi short squeeze. Saya ambil contoh dari situs marketwatch.com berikut. Saya akan bandingkan sahamnya GameStop dan AMC, dua saham yang lagi rame, dan saham Apple dan Google, saham yang tidak ada yang berani pasang posisi short karena sentimennya selalu bullish. Perhatikan di bagian float shorted. GameStop memiliki 120 float shorted, AMC memiliki float shorted 78,97%, sedangkan Apple hanya 0,59% dan Google 0,74%, atau dengan kata lain, sedikit investor yang pasang posisi sell pada Apple dan Google. Jika kita teliti lebih jauh, ternyata sebelum saham ini naik luar biasa, ada beberapa clue yang bisa kita pelajari bersama. Sebelumnya, saham ini sebenarnya melakukan turnaround dengan perbaikan kinerja internalnya. Pada Agustus 2020, Ryan Cohen, founder dari Chewy, mulai menjadi pemilik saham GameStop. Chewy juga saya pernah ulas sahamnya. Ini adalah perusahaan retail online yang menjual kebutuhan hewan peliharaan. Lanjut, di Desember 2020, VC Ventures, perusahaan dari Ryan Cohen, menambah kepemilikan sebanyak 9 juta lembar atau sekitar 13% kepemilikan di GameStop. Beberapa direksi dari Chewy saat ini juga menjadi pimpinan di GameStop, termasuk Ryan Cohen sendiri. Katalis-katalis lainnya adalah penjualan PlayStation dan Xbox yang dalam cycle-nya selalu membuat saham ini naik banyak. Berita bagus lainnya adalah GameStop mengumumkan partnership dengan Microsoft. Saya sendiri pernah membahas saham GameStop 2 bulan yang lalu. Bukan karena short selling, tapi karena Michael Burry memiliki saham ini dalam jumlah besar. Mungkin ini adalah clue lainnya. Buat yang belum tahu, Michael Burry adalah tokoh utama dalam film The Big Short. Dia adalah sosok paling terkenal yang memprediksi crash 2008 di bubble properti yang lalu. Buat yang mau beli sahamnya Tesla, sebaiknya hati-hati karena beberapa bulan yang lalu Michael Burry juga pasang short sell. Kita tidak tahu apakah Tesla akan crash atau malah tetap kuat, sebaiknya hati-hati saja. Selain GameStop, ada beberapa saham lain yang juga mulai ramai karena memiliki kasus yang serupa dengan GameStop. Investor-investor kini mulai berburu saham-saham yang memiliki short float yang tinggi. Ini bukan rekomendasi, tapi saya coba kumpulkan beberapa saham yang sedang mulai diburu para investor, seperti AMC Entertainment kode AMC, Naked Brands kode NAKD, BlackBerry kode BB, Nokia kode NOK, Bed Bath & Beyond kode BBBY, Bionano Genomics kode BNGO, Tanger Factory Outlet kode SKT, hingga Virgin Galactic kode SPCE. Hati-hati, jangan langsung all in di saham-saham ini karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan pasar. Pokoknya tetap manage resiko masing-masing. Saat ini, mungkin mereka ingin balas dendam atau bagaimana, karena beberapa institusi mulai mencoba untuk meredam Wall Street Bets. Saat ini, Wall Street Bets statusnya menjadi private dan tidak bisa diakses. SEC juga sudah mulai melakukan investigasi untuk kemungkinan menuntut Wall Street Bets untuk alasan illegal trading, informasi palsu, dan sebagainya. Saya rasa para bandar mulai tidak terima dengan kekalahan mereka. Saya pernah membahas saham Jumia di mana saham ini terkena aksi short selling dari beberapa short seller seperti yang terkenal Andrew Lev dari Citron Research yang menuduh bahwa Jumia melakukan kecurangan dalam pelaporan kinerjanya. Saham Jumia langsung anjlok banyak dan dalam kasus ini para short seller panen banyak, belum ketika mereka masuk lagi di harga bawah. Saham Fubo TV juga menjadi kasus lain di mana para short seller bermain short selling dengan menjatuhkan harga sahamnya. Lucunya, Andrew Lev adalah salah satu short seller yang rugi besar selain short seller lainnya seperti Melvin Capital. Mereka ini ibarat villain di pasar saham karena mereka sering mengeluarkan tuduhan-tuduhan atau berita-berita negatif terhadap suatu saham dengan tujuan mengeruk keuntungan dari aksi short selling ketika saham dibuang para investor dan membeli kembali di harga bawah. Tapi kali ini di kasus saham GameStop, mereka akhirnya kalah dari investor retail dan rugi banyak.
Nah, di Indonesia sendiri transaksi short selling juga bisa dilakukan walaupun sempat dilarang di 2020 yang lalu saat pasar saham crash. Pertanyaannya, apakah kita sebagai investor retail juga bisa meniru Wall Street Bets mengejar para bandar? Suatu saat kemungkinan ini bisa saja terjadi karena zaman sekarang apalagi dengan munculnya forum-forum saham di mana semua investor bisa bergabung dan saling membagi informasi. Beda dengan dulu di mana hanya para insider dan bandar saja yang menggerakkan saham. Sekarang saham bisa naik gila-gilaan hanya karena rekomendasi influencer dan followernya. Saat ini saya rasa masih susah untuk meniru apa yang dilakukan Wall Street Bets karena investor Indonesia masih terpecah-pecah dan belum memiliki edukasi yang benar terhadap pasar saham. Kebanyakan investor baru masih labil dan sering termakan isu-isu dan berita-berita yang digunakan bandar untuk mempengaruhi keputusan dalam membeli dan menjual saham. Komunitas investor saham juga masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia. Kelak ketika jumlah investor sudah cukup besar, maka kejadian yang sama seperti di GameStop mungkin bisa saja terjadi di IHSG, di mana para investor lokal kompak bersatu untuk menghajar para bandar. Sulit juga jika suatu saat gantian retail yang berburu bandar yang sedang melakukan short selling. Oke, semoga video ini bisa kasih edukasi dan knowledge bagi teman-teman sesama investor. Bagi ke teman-teman agar lebih banyak yang bisa belajar mengenai fenomena short selling dan short squeeze ini. Jangan lupa klik like dan subscribe.